adik-adik kita mau bersemangat untuk memuji Tuhan ya. Dimanapun adik-adik berada, hari ini adalah hari kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Yes. Nah sebelum itu, mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan memperkenankan pujian penyembahan kami. Kami siap memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita mau lebih lagi memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita mau menari untuk Tuhan. Ataskan sama-sama ya. Kita mau nyanyikan kuat-kuat yang terkuat. Besar-besar yang terbesar,
firman Tuhan. Siapa yang rindu dengarkan firman Tuhan? Ayo lambaikan tangannya. Nah, Kakak Lea dan Kakak Biel juga sangat rindu sekali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, yuk kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita mau fokus, kita mau menyanyi, kita mau menyembah Tuhan. Biar apapun yang diceritakan oleh kakak-kakak nanti bisa tertanam di hati kita masing-masing. Haleluya. Yuk kita panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, dengan lebih sungguh-sungguh kita mau katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita semua pasti rindu untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita semua rindu dituntun oleh Roh Kudus-Nya. Ayo, gunakan kesempatan yang ada sekarang. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Tuhan terus berada bersama dengan kami. Kami mau Tuhan, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Mari adik-adik, sampaikan kata terima kasih kita kepada Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia pada adik-adik. Tuhan selalu ada. Tidak pernah meninggalkan adik-adik. Yuk naikkan setiap ucapan syukurnya. Tuhan rindu mendengar kita berbicara dengannya. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik jangan diam. Adik-adik jangan mau terkecoh oleh apapun itu. Kita
Kita mau kasih waktu kita sedikit untuk Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo katakan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau mau ajak kita semua untuk nyanyikan. Dengan lebih lembut katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hati kami Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Sekali lagi Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini Tuhan masih ada bersama dengan kami. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Saatnya Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami mau membuka telinga kami. Sehingga apapun Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak, biarlah itu tertanam dan tertabur di dalam hati kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Dan biarlah kami boleh berjalan menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Saatnya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan. Kak Hendra sangat bersyukur dapat bertemu kembali dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Sekalipun kita terbatas oleh ruang dan waktu karena kondisi pandemi yang membuat kita harus ibadah online. Tapi kakak bersyukur dimanapun adik-adik berada, Tuhan yang memberkati adik-adik, Tuhan yang menyertai adik-adik semua. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan melalui belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau ajak semua adik-adik di rumah baca Alkitab bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca ya kebenaran firman Tuhan. Dalam kehitungan yang ketiga, kakak hitung. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat hari ini, Kak Hendra mau bawa judul renungan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, yaitu mengucap syukur. Nah, kakak mau bertanya nih, siapa adik-adik yang suka mengeluh? Suka marah-marah, hendak mau bersyukur. Kakak percaya adik-adik semua pasti suka bersyukur, suka mengucap syukur. Apapun yang terjadi pasti mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita.
Tuhan sangat baik dalam kehidupan adik-adik semua. Puji Tuhan, adik-adik, kalau kita belajar firman Tuhan ini, pada zaman dahulu ketika firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saat itu jemaat Tesalonika ini sedang mengalami suatu aniaya yang sangat besar. Mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka dikucilkan, mereka dijahati. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di Tesalonika dijahati terus-menerus oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang kamu alami, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terbukti adik-adik, jemaat di Tesalonika memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Mereka sangat percaya, tetap teguh beriman kepada Yesus. Sekalipun mereka mengalami aniaya, sekalipun mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mereka dijahati oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Tetapi jemaat di Tesalonika ini selalu mengucap syukur. Karena apa? Karena mereka percaya, mereka memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat hari ini juga adik-adik, Tuhan mau kita sama-sama belajar. Mari mengucap syukur. Apapun yang kita alami, mungkin ada adik-adik yang dijahatin teman-teman, ada yang diledek-ledekin teman-teman, ada yang dimarah-marahin, tapi harus mengucap syukur. Salah satu tanda mengucap syukur yaitu tidak mau membalas. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau adik-adik bisa, ketika dijahati orang-orang, adik-adik tidak membalas, adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi tak bersyukur, maka adik-adik akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup anak-anaknya. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Adik-adik, berbicara tentang mengucap syukur, kakak punya sebuah cerita. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak bersyukur, tidak tahu mengucap syukur. Jadi ada seorang anak kecil, dia menangis. Terus tiba-tiba ada seorang kakak-kakak menghampiri. Ditanya, "Adik kecil, kamu kenapa? Kok kamu menangis?" Tiba-tiba adik kecil kata, "Aku kehilangan uang kakak, aku punya uang 2.000 dan uangnya hilang." Dia nangis terus. Tiba-tiba si kakak berkata, "Oh iya, nggak apa-apa, kamu nggak usah nangis lagi ya. Nih kakak kasih uang 2.000. Dan si adik pun menerima uang itu. Dan adik itu menangis lagi, makin keras. Terus kakaknya bertanya, "Adik, kamu kenapa? Kamu kok menangis? Kan kakak sudah kasih uang 2.000. "Iya kakak, aku kan kehilangan uang 2.000. Kakak kasih 2.000. Aturannya uang aku ada 4.000 kakak. Sekarang uang aku tinggal 2.000. Makin kenceng. Terus si kakak kasih lagi. "Ya udah, kakak kasih 2.000 lagi. Sehingga kamu memiliki uang 4.000. Terus adik kecil menangis lagi lebih kencang. "Lah, kok menangis lagi?" kata si kakaknya. Terus adiknya berkata, "Iya kakak, kan aku kehilangan 2.000. Kakak kasih 4.000. Aturannya ada uangnya 6.000. Sekarang uangku tinggal 4.000. Wah, si kakaknya berkata, "Mana uang kamu yang 4.000 tadi?" "Ini kakak." Si kakak ambil, "Sini uangnya." Terus si adik bertanya, "Kenapa diambil uang saya kakak? Kan kakak sudah beri." Lah si kakak berkata, "Biarin, tak ambil aja uangnya. Kamu tidak bisa mengucap syukur.
Kakak sudah kasih 4.000, padahal kamu cuma kehilangan 2.000. Biar aja kamu menangis terus. Kamu menangis aja sampai capek. Kakak tidak akan kasih uang ini. Dan si kakak itu pun pergi. Nah adik-adik, sini kita bisa belajar. Mengucap syukur. Kalau kita tidak mengucap syukur, kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kita akan menjadi orang jahat, orang yang serakah, orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa yang terjadi? Seperti adik-adik kecil tadi, dia ambil uangnya, dia tidak dapat apa-apa. Uangnya cuma hilang 2.000, tapi dia menerima 4.000. Tapi ketika dia mengucap syukur, dia tidak mendapatkan apa-apa. Mari mengucap syukur. Kalau kita tidak mampu mengucap syukur, kita yang rugi. Tuhan tidak akan memberkati kita. Tuhan tidak akan menolong kita kalau kita tidak menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Tuhan mau kita sama-sama mengucap syukur apapun yang kita hadapi, sekalipun kita tidak memiliki baju yang bagus, tidak memiliki baju baru, tidak memiliki handphone yang baru, ataupun kita uang jajannya cuma sedikit. Mari belajar mengucap syukur. Apa yang ada pada kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan, terima kasih Tuhan, saya bersyukur buat apa yang saya terima. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah jagain kita, Tuhan beri kesehatan, kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita bisa pergi jalan-jalan, kita pergi ke gereja. Semua karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita senantiasa mengucap syukur. Puji Tuhan adik-adik, ini menjadi kebenaran firman Tuhan. Pada saat hari ini, Tuhan mau kita sama-sama mengucap syukur. Kita boleh senantiasa tetap bersyukur apapun yang kita alami. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar mengucap syukur Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang ada pada kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, buat berkat yang kami terima, buat kesehatan yang kami terima, buat keluarga yang kami terima. Kami bersyukur, kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendengar, kami boleh Tuhan senantiasa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kami mengucap syukur. Firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami, hati kami. Kami boleh sama-sama diberkati. Kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.